Gara-gara film animasi Swipe kemarin ramai banget dibahas di Netflix, banyak netizen yang sadar kalau tema body swap alias pertukaran tubuh itu ternyata seru banget kalau dieksekusi dengan benar. Tapi tahu nggak sih, konsep bertukar tubuh ini sebenarnya bukan cuma buat film komedi anak-anak aja loh. Ada yang bikin jadi film aksi tembak-tembakan, film horor pembunuhan, sampai film anime yang banjir air mata. Penasaran film apa aja yang berhasil masuk peringkat teratas versi gue? Gak pakai lama, let's check what's on my hit list. Miss Movie Hit List, yeah! You can't miss this. The final ranking, the number one pick, Miss Movie Hit List. Di urutan kelima, kita buka dengan film yang berhasil mendobrak pakem kalau film tukar tubuh itu harus selalu ramah anak. Ini dia Freaky. Bayangin situasinya, lo adalah seorang siswi SMA bernama Millie yang Cooper, sering dirundung dan gak populer. Suatu malam, lo diserang sama seorang pembunuh berantai legendaris berbadan kekar yang dijuluki The Blissfit Butcher. Tapi bukannya mati gara-gara belati kuno yang dipakai si pembunuh, jiwa kalian berdua malah ketukar. Besok paginya, si siswi SMA bangun di tubuh om-om pembunuh, dan si pembunuh berdarah dingin malah ada di dalam tubuh gadis remaja imut. Kenapa ini masuk hitlist gue? Kuncinya ada di acting Vince Vaughn. Sumpah, gokil banget. Bayangin aktor cowok bertubuh raksasa setinggi hampir 2 meter, tapi harus berakting dengan gesture feminim, lari-lari centil, ketakutan setengah mati, dan jerit-jerit histeris ala anak umur 17 tahun. Komedinya dapet banget pas Millie yang asli harus ngeyakinin sahabat-sahabat sekolahnya kalau itu beneran dia lewat gerakan dance pemandu sorak. Di sisi lain, ketegangannya tetap dapet karena si pembunuh asli sekarang bebas berkeliaran di sekolah pakai tubuh siswi SMA yang gak dicurigai siapapun. Perpaduan horor jagal dan komedi di film ini bener-bener fresh. Naik ke peringkat 4, kita mundur sedikit ke era akhir 90-an buat membahas sebuah film aksi laga murni yang benar-benar legendaris dan dibintangin 2 aktor besar pada masanya. Face Off, garapan sutradara maestro John Woo. Film ini nggak pakai sihir, kutukan, atau barang ajaib ya, melainkan pakai teknologi operasi medis fiktif yang ekstrim banget. Ceritanya tentang Sean Archer, seorang agen FBI yang terobsesi menangkap terorisme psikopat bernama Castor Troy. Demi membongkar lokasi bom kimia yang disembunyikan, Archer rela melakukan operasi rahasia untuk memotong dan menukar wajahnya dengan Castor Troy yang lagi koma. Masalah besar muncul pas Castor Troy tiba-tiba sadar dari komanya tanpa wajah, memaksa dokter bedah memasang wajah Archer ke kepalanya. Sekarang si penjahat hidup sebagai polisi dan si polisi terjebak di penjara sebagai penjahat. Kenapa film ini epic? Ini adalah kelas master dalam acting meniru. John Travolta harus mendadak berakting dengan gaya psikopat gila, tertawa lepas tanpa beban, dan gesture tubuhnya Castor Troy yang flamboyan. Sebaliknya, Nicolas Cage harus berakting jadi seorang ayah dan agen FBI yang jiwanya hancur, depresi, penuh amarah, karena hidup dan keluarganya dicuri oleh musuhnya sendiri. Ditambah dengan adegan aksi tembak-tembakan 2 tangan khas John Woo, efek ledakan nyata tanpa CGI berlebih, film ini tegangnya gak kendor dari menit pertama sampai akhir. Di posisi ketiga, gua punya film klasik yang sangat menyentuh hati dan berhasil melambungkan nama aktor besar Tom Hanks ke jajaran papan atas Hollywood, Big. Meskipun film ini nggak bertukar tubuh dengan orang lain secara harafiah, esensi dan konflik yang dihadapi tetap sama. Kisahnya berfokus pada Josh Baskin, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun yang ngerasa kesal karena selalu dianggap terlalu kecil buat ngelakuin banyak hal seru. Suatu malam di sebuah pasar malam kuno, dia menemui mesin peramal ajaib bernama Soltar dan memasukkan koin sambil minta permohonan. Gue pengen jadi orang gede. Besok paginya, boom! Dia terbangun di dalam tubuh pria dewasa berusia 30 tahun. Padahal pikirannya, jiwanya, dan emosinya masih murni bocah 12 tahun yang suka main-mainan.
Scene paling ikonik yang gak bakal lo lupain dari film ini adalah pas Tom Hanks dengan tubuh orang dewasanya lompat-lompat kegirangan sambil mainin piano raksasa di atas lantai pakai kakinya di sebuah toko mainan legendaris di New York. Film ini tuh rasanya hangat banget, penuh nostalgia dan bikin kita merenung. Kita diajak melihat gimana rumit, kaku, dan membosankannya dunia orang dewasa kalau dilihat dari kacamata seorang anak kecil yang polos. Ini adalah film keluarga terbaik yang wajib ditonton minimal sekali seumur hidup. How do you feel about me? Di peringkat kedua, rasanya haram hukumnya kalau kita nggak memasukkan sang penguasa genre ini, yaitu Freaky Friday. Sebenarnya Disney udah bikin film ini berkali-kali lewat versi remake. Tapi versi tahun 2003 yang dibintangin sama Jamie Lee Curtis dan Lindsay Lohan ini adalah versi yang paling matang, paling ikonik, dan punya soundtrack pop punk 2000-an yang asik banget. Ceritanya berpusat pada hubungan love and hate relationship antara Tess, seorang ibu tunggal sekaligus psikolog yang super sibuk dan kaku, dengan anak gadis remajanya yang tomboy, pemberontak, dan anak band bernama Anna. Gara-gara mereka berantem di restoran China dan dikasih kue keberuntungan ajaib, jiwa mereka ketukar keesokan harinya. Kenapa film ini jadi kiblat film modern? Karena konflik ego antar anak remaja dan orang tua di film ini dikemas dengan sangat relatable dan gak dipaksakan. Acting Jamie Lee Curtis di sini bener-bener dapat jempolan 5 dari gue. Lucu banget ngeliat aktris senior sekelas dia harus berakting petakilan ala anak ABG labil yang suka ngambek, hobi dengerin musik cadas, dan bingung pas harus menghadapi pasien-pasien ibunya. Lewat kekacauan ini, mereka akhirnya dipaksa untuk benar-benar memahami beban hidup masing-masing. Adegan konser band di film itu benar-benar klimaks yang emosional sekaligus keren banget. Dan akhirnya, posisi nomor 1 di hitlist Miss Movie malam ini jatuh kepada sebuah mahakarya film animasi Jepang dari sutradara jenius Makoto Shinkai, Your Name atau Kimi no Na wa. Kalau selama ini lu berpikir film bertema tukar tubuh itu cuman dipakai buat bahan bercandaan dan komedi slapstick, film anime ini bakal mematahkan opini itu dan bikin perasaan lu diacak-acak sampai nangis bombay. Kisahnya tentang Mitsuha, seorang gadis SMA yang bosan hidup di desa terpencil di pegunungan. Dan Taki, seorang cowok sekolahan yang kerja paruh waktu di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Tokyo. Tanpa alasan yang jelas, mereka berdua tiba-tiba mulai bertukar tubuh secara acak beberapa kali dalam seminggu setiap kali mereka tidur. Kenapa film ini layak ada di puncak peringkat? Di paruh awal, kita emang bakal disuguhin komedi segar, pas mereka berdua panik karena harus ngejagain reputasi hidup satu sama lain di lingkungan yang asing. Mereka bikin aturan di buku catatan handphone biar gak ketahuan. Tapi pas masuk pertengahan film, boom! Plotnya berputar 180 derajat menjadi sebuah misteri fiksi ilmiah tentang ruang dan waktu, serta perjuangan cinta yang luar biasa emosional. Visual animasinya indahnya gak katak. Tiap frame gambarnya bisa lu jadiin wallpaper. Ditambah dengan lagu-lagu latar dari band Radwimps yang liriknya dalam banget. Film ini sukses bikin penonton di seluruh dunia merinding berjamaah. Ini bukan sekedar film tukar tubuh biasa. Ini adalah sebuah karya seni. Itu dia 5 film bertema body swap terbaik sepanjang masa yang sukses masuk ke dalam hitlist versi gua kali ini. Gimana? Dari kelima film tadi, mana nih yang posisinya paling lu setujuin? Atau jangan-jangan film favorit kalian malah belum gue sebutin di sini? Yuk, langsung aja kalian tumpahin semua rekomendasi atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen tahu kalian tim film komedi, tim film aksi, atau tim film anime yang bikin nangis nih. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka sama konten ini, share video ini, dan pastinya jangan lupa buat subscribe biar kalian gak ketinggalan list-list film epic selanjutnya. Gue Miss Movie, cabut dulu. See you on the next hit list. Bye-bye.